Setiap orang punya kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda. Sehingga saat berkomunikasi, setiap orang akan memiliki gaya yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda, bahkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap apapun itu yang disampaikan maupun didengar. Nah, kita butuh untuk belajar bagaimana agar bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, sehingga dari komunikasi efektif yang kita lakukan, maka tidak hanya kemudian pesan yang ingin kita sampaikan itu diterima, dipahami oleh orang lain, namun juga komunikasi efektif yang kita lakukan membawa sebuah kondisi yang aman dan nyaman buat semua orang. Ada 4 indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sudah berkomunikasi secara efektif dan tepat. Nah, indikator ini tentu saja lebih dari sekedar kita memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dimengerti, apa yang kita katakan dipahami. Tapi lebih dari itu, indikator ini mengukur pada bagaimana dampak dari komunikasi yang kita lakukan terhadap hubungan antara kita dengan kawan bicara. Nah, apa saja indikator tersebut? Yang pertama adalah yaitu sebuah komunikasi yang efektif akan menghasilkan pemahaman yang baik tidak hanya pada diri kita sendiri, namun juga akan menghasilkan pemahaman yang baik terhadap orang lain. Ketika kita berkomunikasi, kita saling kemudian melakukan timbal balik pesan. Maka di situ kita akan kemudian mengalami sebuah proses yang akan membuka cara kita berpikir, cara kita merasa yang dari itu semua membuat kita jadi lebih paham. Oke, seperti apa sih saya? Bagaimana pemahaman saya terhadap diri saya sendiri? Dan bagaimana pemahaman saya terhadap orang lain? Ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya fokus mendengarkan pesan yang dia sampaikan, tetapi dalam berkomunikasi secara efektif, kita juga memperhatikan seperti apa ekspresi wajah ketika kawan bicara kita menyampaikan pesannya. Bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana intonasi suaranya, dan pilihan kata apa yang dia gunakan. Dari memahami semua aspek komunikasi itu, kita kemudian akan bisa lebih memahami makna yang disampaikan lebih dari sekedar pesannya. Karena ternyata kita harus tahu bahwa ada pesan-pesan yang dia tersampaikan tidak saja secara verbal, tapi ada pesan-pesan yang dia merupakan pesan yang sifatnya non-verbal. Tidak terucap, tidak terkatakan, namun sangat jelas maknanya. Kita akan bahas secara khusus apa itu komunikasi verbal dan non-verbal di video selanjutnya. Nah, yang kedua, indikator dari sebuah komunikasi yang efektif yaitu adalah ketika menghasilkan sebuah perasaan puas atau mungkin perasaan terhibur. Perasaan puas ini bisa dari sisi kita sebagai orang yang menyampaikan pesan dan menerima pesan, dan juga harus kita pastikan ada pada kawan bicara kita. Mereka yang mendengarkan pesan kita atau menyampaikan pesan kepada kita juga harus bisa merasakan sebuah kepuasan.
karena pesan yang mereka sampaikan. Nah, ketika ada perasaan puas, berarti komunikasi yang disampaikan dapat kita katakan sebagai sebuah komunikasi yang berjalan secara efektif. Nah, yang ketiga, komunikasi yang efektif yaitu adalah komunikasi yang dia punya dampak, punya pengaruh terhadap sikap, ya, terhadap sikap. Sikap artinya apa? Misalnya komunikasi yang diberikan itu membuat orang mau bergerak, mau melakukan, mau mengerjakan apa yang kemudian kita katakan. Kalaulah kemudian hal yang disampaikan berupa informasi, maka informasi yang diperolehnya itu bisa mengubah, mempengaruhi sikap dia dalam bertindak di satu ketika. Jika komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang sifatnya edukasional, maka edukasi yang diberikan akan kita sebut sebagai sebuah edukasi yang efektif kalau kemudian ada perubahan sikap. Dari pengetahuan baru itu, apa yang kemudian yang orang lakukan? Apa yang kemudian yang dia putuskan? Maka itu juga adalah bagian dari terjadinya sebuah perubahan sikap. Dan yang keempat, yang merupakan indikator dari sebuah komunikasi yang efektif, yaitu adalah ketika komunikasi yang dilakukan membuat hubungan antara kita yang menyampaikan ide, gagasan, dan kawan bicara kita menjadi lebih baik. Komunikasi efektif membawa kedamaian pada semua pihak. Komunikasi yang efektif menjadikan hubungan menjadi semakin kuat dan erat. Nah, inilah 4 indikator yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur apakah komunikasi yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum. Melebihi dari sekedar pesan yang kita berikan sampai. Yaitu yang pertama adalah apakah dia bisa menghasilkan pemahaman yang kuat pada diri kita sendiri maupun tentang orang lain. Yang kedua itu adalah komunikasi tersebut apakah memberikan kepuasan dan mungkin menghibur orang lain. Yang ketiga yaitu adalah apakah komunikasi yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi sikap seseorang, ya, membuat orang bertindak, membuat orang melakukan, membuat orang memutuskan sesuatu hal yang baru dari apa yang kita sampaikan. Dan yang keempat, yaitu komunikasi yang efektif haruslah bisa membuat hubungan antar komunikan dan komunikator menjadi semakin erat, semakin akrab. Demikian video kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.